Hello Indonesia, this is your captain speaking. Masih klub di sana melebar pada Beckham. Apakah kalian ingat sebelum namanya dipuji hari ini, pemain ini hanyalah pemain yang tak dilihat atau bahkan bisa dibilang pemain buangan? Padahal ia telah menunjukkan hal luar biasa bersama klubnya, namun lirikan dari pelatih timnas Indonesia pun tak kunjung datang padanya. Hari demi hari, FIFA Matchday pun berganti. Dalam list Garuda Calling pun, namanya tak ada menghiasi. Dan tibalah di mana Garuda Calling itu diterbitkan, dalam laga hidup mati melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Lagi dan lagi namanya pun tak dipanggil. Ia diabaikan, ia disisihkan. Namun takdir selalu punya cara yang misterius. Menjelang laga itu, Egy Maulana Fikri mengalami cedera, membuka satu slot kosong di lini depan. Dan dari situlah cerita seorang Beckham Putra dimulai. Bukan karena prioritas dan bukan karena masuk rencana utama. Ia dipanggil hanya sebagai pengganti darurat. Sebuah pemanggilan yang bukan karena kepercayaan, melainkan hanya kebutuhan yang mendesak. Namun justru dari titik rendah itu, dari status pemain serap, lahirlah sebuah kisah besar. Sebab inilah awal mula seorang Beckham Putra menunjukkan pada dunia bahwa Garuda asal Bandung itu pun bisa terbang tinggi meski awalnya diragukan. The list regarding an injury. So I called up player from the champion, Persib Bandung, and his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team of Indonesia. Ketika hampir semua mata terpaku pada dua nama baru yang mencuri perhatian publik, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra, ada sebuah anomali yang justru tak boleh kita abaikan. Sebuah fenomena yang seakan berbisik lantang, jangan hanya menatap pada cahaya yang baru bersinar, karena ada kilauan lain yang diam-diam bersinar dengan caranya sendiri. Bukan karena nama besarnya, bukan pula karena status yang dilekatkan media, melainkan karena sebuah pertunjukan nyata di lapangan yang membuatnya sejajar, bahkan dalam momen tertentu, dia sejajar dengan para pemain diaspora. Lihatlah tubuh kecilnya yang lincah itu, yang hadir bukan sekadar untuk jadi pelengkap, tetapi membawa sebuah pesan yang amat dalam, bahwa dia adalah pemain lokal yang tak ingin kalah bersinar. Ia memang skillful, ia dikenal lincah, gesit dan lihai menggocek lawan. Tetapi kelebihannya tidak berhenti sampai di situ. Ia punya sesuatu yang jauh lebih bernilai, kebijaksanaan dalam bermain. Semuanya tahu Beckham ini jago gocek, namun bagi Beckham sendiri, skill itu bukan untuk pamer, bukan juga untuk membuang waktu, apalagi hanya untuk memancing sorakan semua penonton. Setiap akselerasi dan setiap gocekannya selalu punya tujuan. Ia hanya melewati lawan jika benar-benar perlu, dan ketika ada opsi lebih baik, ia pun segera mengalirkan bola kepada rekan setim yang tidak terjaga. Dan disinilah perbedaan mendasarnya dengan banyak pemain lain. Seringkali kita menyaksikan gocekan demi gocekan yang indah, namun berujung pada hilangnya momentum. Beckham berbeda. Setiap tusukannya progresif, dan setiap pergerakannya menuju ke depan. Beckham ini jadi sedikit pemain yang bisa menjaga ritme serangan tetap hidup. Pemain yang menjembatani transisi dari lini belakang menuju lini depan dengan cepat dan efektif. Inilah alasan mengapa kita bisa menyebut nama Beckham Putra bukan hanya menjadi penghias di daftar pemain, melainkan jembatan emas di lini tengah. Sebuah poros yang mampu menjaga aliran serangan Garuda tetap menyala. Beckham tidak berlama-lama dengan bola. Ia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Ia hanya sibuk untuk membuat timnya terus melangkah maju. Dan dari situlah kita juga akhirnya paham bahwa Beckham Putra bukan hanya pemain yang hadir di lapangan, tetapi juga menjadi pemain yang membawa pesan. Pesan bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar dari anak negeri sendiri. Potensi yang siap berdiri sejajar, bahkan dalam sorotan yang sama dengan para pemain diaspora. Yang paling mengagumkan dari Beckham bukan hanya kecepatannya, bukan hanya kelincahannya, tapi filosofi bermain yang ia tunjukkan. Tidak bermaksud menyindir pemain lain, tetapi mari kita jujur. Di timnas kita, terutama pemain dari liga lokal, banyak sekali yang lihai menggocek, namun seringkali gocekannya mundur. Atau hanya sekadar menarik dan menahan bola terlalu lama, sehingga momentum yang sudah tercipta justru hilang sia-sia. Tetapi Beckham berbeda. Ia adalah antitesis dari stagnasi itu. Setiap ia melakukan tusukan, setiap kali ia melakukan akselerasi, dan setiap keberaniannya melewati lawan, itu semua selalu punya arah yang jelas. Ya, ke depan.
Tidak ada drama berlebihan, tidak ada show off yang tidak perlu. Bola dari kakinya selalu punya tujuan, yaitu menyerang, membuka ruang, atau mengalirkan umpan progresif yang langsung menusuk jantung pertahanan lawan. Dan sekali lagi, Beckham bukan tipikal pemain yang berlama-lama dengan bola ketika tidak penting. Ia tahu kapan harus mengalirkan, kapan harus menusuk, dan kapan harus mengorbankan dirinya untuk menjaga tempo permainan. Lebih dari itu, ia mampu menjadi jembatan dalam skema counter attack. Beckham itu lebih mirip sumbu yang memicu sebuah ledakan. Dari langkahnya, dari umpannya, lahirlah serangan-serangan cepat yang membuat lawan panik, yang membuat pertahanan musuh hancur berantakan. Tak heran Beckham kerap jadi sasaran empuk untuk dijatuhkan. Ia ditekel keras, bahkan dihantam habis-habisan. Karena lawan tahu selama bola masih ada di kakinya, bahaya akan selalu datang. Dan benar saja puncak pembuktiannya datang ketika umpan darinya berhasil dikonversikan Jordi Amat menjadi sebuah gol. Sebuah momen yang seakan berteriak lantang ke seluruh negeri bahwa di tengah gemerlap diaspora masih ada darah lokal yang sanggup memberi nyawa pada permainan Garuda. Kita semua memang telah disajikan sebuah pertunjukan yang indah dari kaki seorang Beckham Putra malam tadi, kala timnas Indonesia berhadapan dengan China Taipei. Mungkin ada yang berkata, itu kan cuma China Taipei. Dan benar, kami paham itu, tetapi justru disitulah letak nilai yang sesungguhnya. Lawan boleh siapa saja, besar ataupun kecil, lemah ataupun tangguh. Namun yang membedakan adalah bagaimana seorang pemain memperlihatkan visinya. Sebab melawan tim semacam ini, kita seringkali melihat para pemain yang masih memaksakan ego, ingin menonjolkan diri sendiri, namun lupa pada alur permainan. Beckham berbeda. Dari laga itu kita bisa menyaksikan sesuatu yang jarang terlihat. Visi, kesadaran bermain, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan kita pasti tahu, jika melawan tim semacam ini saja seorang pemain tidak mampu menunjukkan visi dan kedewasaan, bagaimana mungkin ia akan mampu ketika menghadapi tim-tim raksasa yang keras dan disiplin. Maka malam itu Beckham seakan memberi pesan tanpa kata, bahwa sepak bola bukan tentang besar kecilnya lawan, melainkan tentang seberapa besar arti dari setiap sentuhan yang kau berikan untuk bendera di dadamu. Jika ada yang beranggapan bahwa Beckham Putra akan mendapatkan privilege hanya karena namanya, maka itu sesungguhnya hanyalah omong kosong belaka. Kenyataannya, Beckham justru menjadi salah satu pemain yang ditempa dengan cara paling keras sejak pertama kali menjejakkan kakinya di timnas Indonesia. Pertama, beban itu datang bukan dari lapangan, melainkan dari nama yang melekat di punggungnya. Ia menyandang nama besar Beckham. Sebuah nama yang bukan sembarang nama, melainkan nama legenda sepak bola dunia, David Beckham. Tentu ekspektasi publik pun otomatis menggunung. Setiap kali ia turun ke lapangan, orang-orang tidak hanya menuntut performa, tetapi seolah menuntut dirinya sejajar dengan sang legenda. Dan ketika Beckham Putra tampil di bawah standar, cibiran datang tanpa henti. Bukan sekali, dua kali, tetapi ribuan kali. Bahkan jutaan kali, ia harus menelan sindiran. Kebesaran nama doang. Sindiran semacam itulah yang sehari-hari dimakan oleh seorang Beckham Putra. Ia, alih-alih mendapat dukungan, ia justru sering direndahkan oleh bangsanya sendiri. Kedua, ia harus berhadapan dengan kerasnya rivalitas supporter. Kita semua tahu meski mendukung timnas seharusnya menyatukan, namun faktanya masih ada oknum-oknum yang membawa bendera klub dalam dada mereka. Dan Beckham Putra sebagai simbol dari Persib Bandung kerap menjadi sasaran. Saat ia underperform, kritik yang datang seringkali bukan hanya sebatas evaluasi, melainkan serangan tendensius yang menyakitkan, baik di stadion maupun di lini masa sosial media. Dua hal inilah beban nama besar yang nyaris mustahil ditanggung dan tendensi rivalitas yang begitu mengiris. Dua hal yang justru menempa mental seorang Beckham Putra. Jika bukan Beckham Putra, mungkin pemain itu sudah lama jatuh mentalnya. Bayangkan saja dari pemain yang dulu dianggap sebelah mata, dari anak muda yang hanya dipanggil dalam keadaan darurat, ia tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting. Ia ditempa oleh hinaan, diasah oleh tekanan, dan dikuatkan oleh luka. Dan hari ini semua tempaan itu berbuah manis. Beckham berdiri dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai pelengkap skuad, melainkan sebagai salah satu pemain yang benar-benar berani menjawab panggilan Garuda. Dari kerikil yang dianggap tak berarti, ia menjelma menjadi harapan yang berkilau.
Dari pemain yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi permata. Itu semua membuktikan bahwa mental baja yang ditempa dari rasa sakit bisa melahirkan sesuatu yang tak terduga untuk timnas Indonesia. Kita semua tahu banyak pemain muda ketika diberi kesempatan mengenakan seragam timnas justru terjebak pada keinginan untuk membuktikan dirinya dengan cara yang salah. Mereka berlama-lama menggiring bola, unjuk skill berlebihan, mencoba melewati lawan hanya demi menunjukkan, lihatlah ini, akulah yang paling hebat. Sebuah sikap yang mungkin indah di mata segelintir penonton, namun justru merusak alur permainan. Tapi tidak dengan Beckham Putra. Semua orang tahu ia punya kecepatan. Semua orang tahu ia memiliki gocekan di atas rata-rata. Namun ketika masuk ke dalam skuad Garuda, ia tidak menjadikan kelebihannya sebagai panggung pameran. Tidak ada sikap egois, tidak ada keinginan untuk sekadar memperindah estetika permainan. Sebuah potongan video yang nantinya menjadi klip untuk feed media sosialnya. Beckham sudah tidak di fase semacam itu. Yang Beckham tunjukkan hanyalah visi yang jelas, bagaimana ia bisa menjadi bagian dari mesin kolektif timnas Indonesia. Disitulah perbedaan besar Beckham dengan pemain muda lain. Ia tahu kapan harus menggiring, kapan harus melepaskan bola, dan kapan harus menekan lawan. Ia tidak bermain demi sorakan individu, ia bermain demi kepentingan tim. Ketidakegoisannya juga kerendahan hati untuk menomorduakan dirinya sendiri, itulah yang membuat Beckham hari ini pantas disejajarkan dengan para pemain diaspora yang ditempa di Eropa. Dan Beckham membuktikan bahwa menjadi hebat itu bukan soal berapa banyak lawan yang bisa kamu lewati, melainkan tentang seberapa besar keberanianmu untuk mengorbankan diri demi kejayaan Garuda. Banyak yang berkata bahwa pada malam itu sejatinya Beckham Putra lah nomor 7 yang sesungguhnya. Karena di klub Persib Bandung, Beckham memang mengenakan nomor punggung keramat itu. Nomor yang identik dengan para andalan, para wonderkid, dan para pembawa harapan. Namun di timnas ia memilih mengalah. Nomor 7 itu jatuh ke punggung Marcelino. Dan Beckham tidak mempermasalahkannya sedikit pun. Tidak ada iri apalagi gengsi. Baginya nomor hanyalah angka. Sedangkan pengabdian pada Garuda jauh lebih besar daripada sekadar nomor di punggung. Dan ketika usai laga wartawan bertanya, mengapa memilih nomor 25 bukan nomor 7 yang biasa kau pakai? Jawaban Beckham begitu sederhana tapi syarat makna. Tanpa sindiran dan tanpa komplain, ia berkata dengan tenang, karena 2 tambah 5 sama dengan 7. Kamu pakai nomor punggung 25, Bek. Apa mungkin alasan? Ya mungkin karena 2 tambah 5 kan 7, jadi saya pakai 25 karena FIFA Messi bisa kan. Jawaban itu mungkin terdengar biasa, tetapi sesungguhnya mengandung arti mendalam, bahwa nomor bukanlah apa-apa, karena ruh nomor 7 itu tetap hidup dalam dirinya. Beckham tidak membutuhkan simbol 7 itu untuk membuktikan siapa dirinya. Beckham sudah menunjukkan dengan sikap dan permainan bahwa esensi seorang nomor 7 sejati bukan di angka, melainkan di visi, dedikasi, dan perjuangan. Dan malam itu kita semua akhirnya sadar bahwa tanpa perlu mengenakan nomor keramat, Beckham sudah menjelma menjadi roh nomor 7 yang sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Di klubnya ia sudah menggila. Beckham menjelma menjadi pemain lokal yang mampu berdiri sejajar dengan para bintang asing, yaitu mengharumkan nama Persib Bandung di panggung tertinggi Liga Indonesia 2 musim berturut-turut. Di level timnas performanya stabil, bahkan terus menanjak, hingga membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok yang ia jadikan panutan? Siapa idola yang diam-diam ia kagumi hingga mampu membentuk karakternya di lapangan? Dan ketika jawaban itu keluar, kita pun akhirnya mengerti bahwa pemain hebat selalu lahir dari siapa yang mereka idolakan. Karena apa yang mereka kagumi pada akhirnya menyerap dan melekat dalam diri mereka sendiri. Dalam sebuah podcast, Beckham dengan penuh rasa hormat mengungkapkan kekagumannya. Dan ternyata sosok yang ia idolakan bukanlah penyerang flamboyan atau gelandang penuh sorotan, melainkan satu nama yang kini menjadi tembok kokoh sekaligus inspirasi di lini belakang, yaitu seorang Kelvin Verdong. Tapi main sama Kelvin Verdong emang jadi kita bawaannya juga jadi tenang. Maka jika kita melihat permainan Beckham yang hari ini semakin efektif dan tidak egois, rasanya kita mengerti. Karena Beckham belajar, mengimprovisasi, juga menerapkan permainan simpel dan kerja keras dari seorang Kelvin Verdong ke dalam dirinya sendiri. Di luar lapangan hijau, hidup Beckham Putra bukanlah kisah yang selalu indah. Ia adalah sosok yang kerap menjadi sasaran bully. Dan ironisnya, bulian itu tidak ada sangkut pautnya dengan sepak bola. Banyak yang mengejek caranya berbicara yang dinilai pelat, lidahnya pendek, logat Sundanya terlalu kental. Sebuah hal kecil yang seharusnya tak pernah jadi masalah, justru dijadikan bahan olokan. Namun begitulah mata seorang pembenci. Sekali benci, ia akan menutup pandangan dari kebaikan, dan hanya berfokus pada kekurangannya. Betapapun kecilnya kekurangan itu. Mereka sibuk mencibir logatnya, tapi lupa melihat betapa besar kualitas yang Beckham miliki. Apakah mereka sadar
bahwa Beckham Putra adalah satu dari sedikit pemain lokal timnas yang menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik. Inilah yang membuatnya berbeda. Saat ia melangkah ke timnas senior, walaupun berstatus anak baru, tak pernah sekalipun ia menemui kendala komunikasi. Instruksi pelatih ia pahami dengan cepat, perintah di lapangan ia jalankan tanpa keraguan. Dan di klubnya Persib Bandung, hal yang sama juga terlihat jelas. Bersama Boyan Hodak dan para pemain asing, Beckham mampu membangun chemistry tanpa hambatan. Karena bahasanya fasih, karena pikirannya terbuka, dan karena ia tahu cara menjembatani perbedaan. Jadi saat sebagian orang hanya melihat logatnya, kami melihat jauh lebih dalam. Kami melihat seorang pemuda yang ditempa cemoohan, namun menjadikannya bahan bakar untuk terus membuktikan diri. Seorang anak muda yang ditertawakan karena cara bicaranya, tapi hari ini justru ia berbicara dengan bahasa universal sepak bola. Sebuah bahasa yang justru tak dimengerti oleh para pembenci. Dan begitulah kisah seorang Beckham Putra. Dari pemain yang dulu dipandang sebelah mata, dari anak muda yang hanya hadir karena keadaan darurat, ia berubah menjadi harapan. Bahwa kesempatan sekecil apapun bisa berubah menjadi panggung besar, jika kau mau meresponsnya dengan hati dan kerja keras. Ia ditempa oleh ejekan, diasah oleh tekanan, dan diuji oleh luka. Namun justru dari semua itu, lahir kejutan. Dari semua itu lahir kebijaksanaan, dan dari semua itu juga lahir seorang pemain yang kini berdiri dengan kepala tegak, bukan hanya sebagai bagian dari timnas, melainkan sebagai representasi mimpi setiap anak bangsa, bahwa darah lokal pun bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Beckham Putra adalah bukti bahwa sepak bola itu bukan hanya soal skill, bukan tentang nomor punggung saja, juga bukan sekadar tentang nama besar. Sepak bola adalah tentang keberanian untuk menanggung beban, kerendahan hati untuk mendahulukan tim, dan keteguhan hati untuk terus melangkah meski jalan penuh rasa sakit. Dan malam itu ketika Garuda melawan lawan kecil yang sering diremehkan, Beckham memberi peran besar. Bahwa kebesaran tidak diukur dari siapa yang kau hadapi, tapi dari bagaimana kau memberi makna pada setiap sentuhan untuk bendera di dadamu. Jadi ketika besok kita berbicara tentang timnas Indonesia, mungkin kita tidak hanya akan menyebut nama besar para diaspora. Tidak hanya mengingat gol-gol spektakuler, tapi juga mengingat satu nama lokal yang pernah lahir dari cemoohan, tumbuh dari luka, namun memilih menjawab semuanya dengan karya. Ya, namanya adalah Beckham Putra Nugraha. Dan dapatkah seorang Beckham membawa timnas Indonesia menuju impian Piala Dunianya? Biarkan waktu yang menjawabnya.